Halo, selamat datang kembali di channel Bareng Muda. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit nih sama teman-teman tentang kegiatan Body, Mind, and Soul sesi ketiga, yaitu Life is Beautiful. Sesi ketiga ini kita bawakan bersama seorang psikolog ternama, yaitu Ibu Jasintarini, dan berfokus dengan tema How to Keep a Positive Mindset di tengah situasi dunia yang seperti ini. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Ultra Jaya Milk Industry, PT Campina Ice Cream Industry, dan tentu saja Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup atau EcoCamp. Untuk teman-teman yang belum sempat ikutan sesinya, tenang aja, video ini bakal nge-recap semua bahasan sesi tersebut, dan aku akan meng-outline sedikit nih sebenarnya temanya apa sih. Jadi, Bu Rini tuh mengatakan ketika sesi bahwa sebenarnya kita ini sering sekali lebih banyak menghitung kejadian-kejadian yang membuat kita sedih atau kejadian yang kurang menguntungkan atau kurang mengenakan dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup kita. Dan karena kita terus berfokus dengan kesedihan itu, maka sebenarnya kita tuh banyak memunculkan reaksi-reaksi tertentu seperti menjadi agresif, menjadi lebih avoiding, kemudian mencari pembenaran, kemudian bersikap narsistik, obsesif kompulsif, dan sebagainya. Dan ternyata banyak dari reaksi tersebut itu memang sangat umum kita keluarkan ketika kita merasa tersudutkan, merasa memiliki masalah yang sangat banyak. Nah, Bu Rini mengajak kita untuk kembali melihat ke dalam diri kita dan menyadari bahwa sebenarnya ketika kita lebih berfokus dengan hal-hal baik di dalam hidup kita, maka kita bisa menghindari untuk mengeluarkan reaksi tersebut dan justru malah melihat dunia dengan lebih indah, dengan kacamata yang penuh cinta. Karena one of the reason kita mengeluarkan reaksi itu adalah perasaan kita, perasaan dimana kita merasa tidak mampu. How can we overcome that feeling? Is through learning, karena ketika kita belajar itu sebenarnya kita sedang memberikan diri kita kesempatan untuk mengetahui hal yang baru, untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Jadi we are giving ourselves a chance, and that chance is actually the ones that can make us feel better about ourselves. Nah, untuk detail lebih lanjutnya, langsung disimak aja yuk video dari Bu Rini. Teman-teman pernah liburan tentunya ya. Liburan. Kemarin waktu tahun baru pasti juga liburan. Di pantai, di gunung, ke luar negeri, ke luar kota, ke Bali, ke Lombok, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita libur tuh kayaknya aduh enak banget ya. Tidak ada beban yang betul-betul di depan mata. Life is so beautiful gitu. Tapi, do you notice, apakah memperhatikan bahwa kayaknya setiap kali habis mau mendekati waktu selesai liburan, kita kayaknya mulai dilanda kecemasan. Aduh, liburannya udah mau selesai gitu kan. Aduh, besok udah Senin lagi. Aduh, besok liburannya udah habis buat teman-teman yang masih sekolah. Atau yang sudah kerja, aduh besok cutiku udah berakhir. Nah, kayaknya begitu selesai satu fase liburan, mau itu libur panjang, libur pendek, udah terbayang rasanya cemas banget ya menghadapi hari esok. Kenapa ya? Kita selalu melihat hidup ini penuh dengan masalah. Di setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa yang nggak enak ya. Kayak apa sih nggak enak itu? Entah itu papernya ditolak sama dosennya, yang kerja susah banget cari kerja, yang sudah bekerja pendapatnya ditolak sama bosnya, bosnya galak, anak sekolah dimarahin oleh gurunya, dimarahin oleh ibunya. Kayaknya hidup ini banyak banget ya kekecewaan. Itu kekecewaan yang suka kita temukan sehari-hari. Ya, belum lagi urusan uang. Aduh, saya mau bayar kontrakan kok susah ya, nggak ada duit lagi. Udah habis buat fotokopi, udah habis buat yang lainnya. Besok gimana ya caranya mau ambil, saya bisa dapat
uang buat bayar kontrakan, bayar kos-kosan, buat bayar cicilan. Aduh, hidup ini kok kemarin habis liburan kayaknya seneng banget. Terus mendadakan kok tiba-tiba jadi kayak gini ya. Nah, di dalam kehidupan kita ini banyak kata-kata yang sifatnya itu kita seperti seolah-olah itu menjadi korban keadaan ya. Ditinggalkan, dilupakan, dimanfaatkan, diberhentikan, udah enak-enak kerja, tahu-tahu diberhentikan, dikecewakan, ditindas, disakiti, didiamkan, dimarahi. Kayaknya kapan ya saya tidak di-nya gitu. Banyak yang membuat akhirnya kita situasi-situasi yang di seperti ini. Itu kayak menghilangkan indahnya hidup, nikmatnya menjadi saya, ya. Itu kayak seolah-olah hilang aja. Kebanyakan di kepala kita itu banyaknya aduh, kemarin dimarahin, aduh kemarin ditipu, kemarin aku dikecewain, kemarin aku didiemin sama temanku, didiemin sama orang tuaku, kemarin aku ditinggalin sama pacarku. Aduh, ya. Nah, kebanyakan dinya ini membuat kita jadi lupa bahwa sebetulnya kita punya kok hari-hari yang penuh dengan berkat. Pada saat kita ketemu dengan di seperti ini, bagaimana reaksinya? Coba pikirin dulu ke kitanya sendiri. Apa reaksi yang umum biasanya kita keluarkan dari dalam diri kita? Reaksi kita tuh macam-macam. Avoidant. Kalau dikasih tantangan, nah gimana rasanya? Enggak lah, jangan saya nggak bisa ngomong, nggak usah. Nah, akhirnya saya menolak. Itu salah satu dari sikap menghindar ya, avoidant. Kalau yang lain apa? Dependent. Aduh, aku nggak punya duit lagi, gimana caranya? Ya udah aku tunggu-tunggu aja deh kiriman berikutnya. Atau, aduh gimana ya kerjanya ini, papernya susah banget, bikinnya aku nggak bisa. Aku akan minta tolong aja deh dibikinkan. Nggak apa-apa, tapi kalau selalu minta bantuan orang, tergantung sama dia, wah hidup ini rasanya terpenjara ya. Itu dependent. Ya. Rasionalisasi. Nah, ketika kita ketemu masalah yang misalnya ditanya, kenapa kamu mengajukan usulan proposal seperti ini untuk penelitian? Kenapa nggak dilakukan yang ini? Kita merasa diserang misalnya. Atau kita ditanya oleh teman kita, kenapa kamu terlambat? Wah, alasannya banyak banget misalnya. Atau kita ditagih sama teman kita janji, kenapa kamu kok nggak datang padahal kan udah janji. Wah, alasan kita banyak banget deh gitu. So rather than we say, oh iya, sorry, I make mistake. Wah, banyak banget kita punya alasan, excuses gitu. Ada juga yang ketika kena tantangan, akhirnya apa? Ya berandai-andai, wishful thinking. Seandainya pandemi ini berlalu, seandainya nggak ada COVID ya, seandainya aja misalnya aku nggak masuk universitas yang ini, seandainya aku nggak jadi anaknya ibu bapakku, seandainya aku nggak jadi diriku. Nah, itu wishful thinking namanya. Ada juga yang jadi agresif, ya. Jadi agresif kayak apa? Misalnya ngebully. Ngebully itu nggak harus mukul ya. Bisa juga kita jadi lebih verbally, lebih kasar kepada orang, menyakiti hati dengan kata-kata gitu ya. Bisa aja kita jadi stresnya di luar, kita bawa pulang ke dalam. Kita menjadi mendiamkan orang yang kita cintai itu juga aggression, tetapi sifatnya lebih pasif, namanya pasif agresif. Nah itu menghadapi hidup, menghadapi kesulitan lewat agresi. Withdraw bagaimana? Ya withdraw. Apa? Pokoknya ya udah mengumpet aja gitu istilahnya. Ngumpet itu nggak harus mengurung diri di kamar. Kemudian menghilang, missing in action misalnya, dicariin nggak ada, dihubungin pakai WA nggak dijawab-jawab, di email nggak dibales. Nah kayak seperti itu namanya withdraw. How about narcissistic? Narcissistic itu
um, kalau ada yang mengkritik misalnya ya, baju kamu kok baju kamu warnanya orange ya, bukannya kita hari ini dress code-nya putih. Waduh, dia tidak bisa menerima di reminder seperti itu, langsung sangat mencari pembenaran. Aku ini misalnya kalau narsisistik itu, aku tuh nggak suka ya kalau kamu udah begitu sama aku gitu loh. Ini baju mahal tahu, misalnya aku belinya ini branded loh ini. Ada bukan hanya rasionalisasi pembelaan, tetapi dia ingin menampilkan dirinya, image-nya bahwa I'm a good person, so you cannot criticize me. Itu yang namanya narsisistik. Ketika ketemu dengan kesulitan, rather than what things I should learn from this, dia merasa aku sudah lebih baik, kenapa aku mesti belajar? Bagaimana dengan obsesif kompulsif? Ini juga hal yang suka kita alami juga sebetulnya sehari-hari dengan kadar tertentu. Kalau kita punya reaksi itu dari antara 8 ini, ada yang itu menjadi pola sikap kita. Nah, coba kita lihat ke dalam diri. Manakah dari 8 ini yang juga menjadi milik pola kebiasaan reaksi kita? Nah, kenapa kita punya kebiasaan ini? Sebetulnya penyebabnya itu balik lagi ke dalam diri kita. Kenapa? Ya, ada fase-fase di saat kita tumbuh kembang yang mana pada saat kita sedang membentuk pemahaman siapa diri saya, mungkin sekarang juga sedang begitu ya, belum selesai. Itu saya dilanda oleh rasa nggak percaya diri, ya, rasa cemas, nggak percaya diri, inferior, rendah diri, takut apa? Takut ditolak. Jadi akhirnya menghindar, takut dikecewakan, akhirnya menjadi entah rasionalisasi, entah narsisis, entah withdraw. Ya, mendingan aku WO aja daripada aku dikecewakan. Daripada aku mengungkapkan rasa cintaku padanya dan aku dikecewakan, mendingan aku diam aja misalnya. Nah, ada fear of rejection, takut ditolak, takut di reject. Fear of failure, takut gagal. Daripada aku gagal, aku nunggu aja deh bantuan dan keputusan dari orang lain. Takut gagal, takut salah. Daripada aku kena omel, ya udah nunggu aja disuruh apa nanti. Takutnya banyak akhirnya. Nah, karena kita takut, akhirnya kita memunculkan reaksi-reaksi yang tadi. Nah, kenapa kita takut? Nah, kenapa kita nggak percaya diri? Kenapa kita low self-esteem, merasa saya tidak mampu? Salah satu penyebabnya juga adalah kita kurang punya experience, kurang punya pengalaman di saat kita butuh tabungan pengalaman. Kayak kalau waktu nanti kalau kalian pernah interview ya, ditanya, kamu udah ngapain aja dulu waktu kuliah? Waktu SMA dulu ngapain aja? Kerjain apa aja? Ikut apa aja dulu? Nah, ya, hobi kamu apa? Yang udah pernah kamu kerjain selama ini hobimu apa sih? Gitu. Nah, itu sebetulnya tabungan loh. Tabungan, bukan hanya untuk senang-senang sendiri, tapi itu tabungan untuk rasa percaya diri kalian, rasa percaya diri kita semua. Apa yang kita lakukan di fase masa kecil sampai dengan remaja itu yang mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap diri sendiri. Aku kurang bisa ini, aku merasa tidak terlalu pandai dalam hal itu. Aku kok not good enough ya, karena kata mamaku, papaku bilang, temanku bilang. Nah,
Apalagi kalau aku nggak punya apa-apa yang untuk aku kerjakan, yang bisa membuat aku merasa I'm good at something loh. Nah, itu tentunya membuat kita merasa hampa. Ini yang menjadi penyebab kalau saat kita ditantang oleh satu situasi, kita bereaksi. Kita bereaksi. Dari 8 itu mungkin ada yang kita punya pola reaksi demikian. Nah, bagaimana sebetulnya? Bisa nggak ya kita mengubah apa yang sudah hardwired? Kita mengubah apa yang sudah set di otak? Tentu bisa. Dari perspektif neuroplasticity, brain plasticity, otak itu sebetulnya tidak akan pernah berhenti berkembang. Nah, kita bisa membangun kembali koneksi baru yang sifatnya lebih konstruktif, lebih positif. Ya, kenapa saya menempelkan foto? Itu ada ibu-ibu yang bakulnya isinya kayu, belakangnya isinya anaknya. Bayangkan kalau kita jadi anak itu, apa yang dia lihat? Misalnya dia lihat ada sepeda atau ada motor, ada mobil, ada anak yang melambai-lambai dari dalam mobil, apakah dia akan berpikir, aduh enak sekali ya, oh, dia duduk di mobil tenang-tenang, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nah, tapi kita dari perspektif brain development, ya, perkembangan otak, do you know, tahukah kita, kalau duduk di ayunan seperti itu sangat berguna buat latihan keseimbangan. Tanpa disadarin, ibu ini ibu yang sangat baik dan sayang banget sama anaknya, kemanapun dia pergi cari kayu bakar pun, anaknya diajak. That's a blessing loh, gitu loh. Kemanapun dia pergi, anaknya selalu dibawa. Dan di ayun-ayun, nah dilatih keseimbangannya, latihan keseimbangan lewat main ayunan. Ayunannya apa? Ya pikulan ibunya. Itu berkat yang berikutnya. Nah, berkat yang berikutnya apa? Dia bisa melihat banyak hal. Life in slow motion. Daripada kalau kita yang naik mobil, boro-boro bisa lihat kiri kanan, udah langsung kelewat kan. Tapi duduk di pikulan, seeing life in slow motion. Nah, kemudian kita mesti bertanya, anugerah apa yang bisa aku dapatkan tapi kok abaikan? Kalau kita menghitung anugerah, lebih merasa bahwa hidup ini tidak sesulit yang saya bayangkan kok. Karena ternyata anugerah yang aku terima itu jauh lebih besar loh daripada masalah yang aku hadapin. Saya suka merasa sedih ya, jujur, dengan ucapan kalau saya lihat aku merasa terpenjara di rumah ini sejak ada pandemi. I stuck at home gitu kan. Sebetulnya kita bisa melihat dari perspektif yang lain. Betapa bersyukurnya aku bisa berada di rumah, mempunyai banyak kesempatan untuk ketemu sama orang tuaku yang selama ini nggak bisa aku lakukan. Nah, bukankah ini sebuah anugerah juga? Ya, atau ternyata aku bisa masak ya, dan masakanku enak. Aku nggak pernah tahu kalau aku bisa masak. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa aku dicintai dan berharga di matanya? Kenapa aku sampai sekarang ini masih diizinkan untuk mengarungi kehidupan dengan berbagai tantangannya? Kenapa aku masih dipercaya untuk dikasih kesempatan setiap hari hidup dan mengalaminya? Ya. Dan pertanyaan yang sangat dalam, siapa aku di mata penciptaku? Karena di mata temanku aku mungkin merasa aku nggak, I'm not good, I'm not beautiful, I'm not pretty. I feel that I'm fatter than her. I feel darker my skin, nggak putih kayak pemenang gadis sampul ini itulah, nggak kayak si temanku itu kulitnya putih banget, asik ya gitu. Aku nggak ada bagus-bagusnya. Aku nggak ada hebatnya. Aku nggak bisa apa-apa kayaknya. Tapi pernah nggak kita tanya siapakah aku?
di mata penciptaku? Kenapa aku dihadirkan di sini? Kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku begitu dicintai olehnya? So, pertanyaan ini sebetulnya mau mengajak kita semua untuk let's do something for our own self, untuk persiapan, untuk masa depan yang ya kita nggak tahu, kita mau jadi apa, mau bekal, mau menghadapi apa. Tapi kalau if we do nothing, maka ketika ada tantangan kita keder. Semua orang pasti keder juga mungkin awalnya. Tapi kalau kedernya kelamaan, terus kita memilih nggak deh, aku nggak mau ngapa-ngapain, aku nunggu aja dibantu. Kita tidak membangun rasa pengalaman I can. Saya bisa. Karena setelah dijalanin, baik-baik aja tuh, bisa aja kok gitu loh. Kalau kita lakukan sesuatu, menjalani dengan taat apa yang ada di hadapan kita, ya, itu artinya kita ngapain? Self-care. Self-care itu nggak hanya ke salon, manicure, pedicure, di blow, ya, dipijat, massage, enggak. Self-care is not only that. Makan bakso kesayangan, enggak hanya itu. If you care about yourself, if we care about ourselves, we need to love ourselves. Caranya apa? Bukan dengan kasih puisi-puisi, no. Kita bergandengan tangan dengan diri kita untuk satu, menjalani hidup ini dengan berani. Itu artinya kita care. Why? Kita memberikan kesempatan buat si kecil dalam diri kita itu untuk menghadapi hidup dengan berani, gagah berani. Supaya apa? Membuktikan, kamu bisa, saya bisa, yuk kita do it together. So we treat ourselves fairly. Kenapa kita ngasih kesempatan ke orang lain? Kita nggak ngasih kesempatan ke diri sendiri. Biar dia aja deh yang maju, dia aja yang bisa, dia aja yang pintar. So, who are you in the eyes of your God? Ya, so let's do it. Yuk kita accept the challenge. We accept that, iya sih kita masih keder sekarang. Gak apa-apa lah, kita jalanin aja sama-sama gak ngerti gitu kan. And we forgive. Maafin diri sendiri. Aduh salah nih, ngegoreng telurnya jadi gosong misalnya. Ya udah latihan lagi, besok bikin lagi telur yang lebih baik. Ya, salah mencet touch, I'm not a good piano player. Jadi malu deh gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu namanya juga latihan. Ya, just let go. Once we make mistake, let go. Terusin lagi. Ya, so embrace the challenge. Hadapin apa yang kita memang perlu hadapin. Why? Satu, kita treating ourselves fairly. Beri kesempatan yang sama untuk diri sendiri. Jangan terus-terusan dikasih ke orang lain. Dengan kita menjalani tantangan, artinya we rewiring the brain, membangun koneksi yang baru di otak, yang membuat kita jadi punya pengalaman, punya pengetahuan, punya sesuatu yang baru. Growing artinya apa? Wiring the brain. Kalau kita mau maju, berkembang menjadi lebih baik, kita harus mengalaminya, menjalaninya. Sesulit apapun, ayo kita melangkah. Give yourself a chance to prove that life is good to you. Ya, and to prove that you can, no matter how hard it is. Ya, give a chance. Itu an act of love and courage. Ya, so dengan kita hidup dalam work from home, learn from home, itu kita dikasih kesempatan untuk wiring our brain to have a new life, continuous better life. Di saat kita menghadapi masalah sekarang ini, ya, yang dialami semua orang, nggak cuma kita, how we see that it's a chance, kesempatan untuk punya hidup yang jauh lebih indah, untuk bisa menghitung hidup kita ini ternyata begitu padat sekali dengan
berkat. Karena saya masih bisa hidup. Bayangkan kalau yang sakit, ya. Bayangkan kalau yang sekarang nggak punya kerjaan. Bayangkan yang sekarang susah karena kehilangan kesempatan untuk buka tokonya misalnya. How lucky you are. Then di saat kita bisa seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? To prepare ourselves, to help others, to even helping support others. By supporting others, we help ourselves rewire our brain. Bukankah demikian yang membuat kita bisa melihat hidup ini ternyata punya arti. Hidup saya punya arti.